dua. Salam, selamat pagi. Adil Katalinyo Pacuramin Kasaroga Basengat Kejupata. Perkenalkan, saya Ridi Pardani dengan NEP 2230 204 1004 adalah salah satu mahasiswa Fakultas Peternakan S2 di Unisma. Hari ini saya akan melakukan kegiatan kuliah saya dari mata kuliah tentang kandidat magister mengabdi. Materi saya untuk dalam kegiatan ini adalah penggunaan pupuk organik limbah kotoran burung walet sebagai pengganti pupuk kompos untuk tanaman monokultur, adalah tanaman sawit. Di sini saya akan menggunakan pupuk dari kotoran walet ya, berupa seperti ini contohnya. Nah, inilah adalah salah satu dari kotoran walet, itu jenisnya kita lihat. Nah, inilah yang adalah kotoran walet dari kotoran burung walet. Karena di Kabupaten Suse sendiri, lokasi tempat saya melakukan kegiatan adalah di Kabupaten Barito Selatan, Kota Buntok. Tata letaknya kebun saya ada di Desa Sababilah, di Kecamatan Dusun Selatan. Tuh. Dan dari susunan dari kotoran burung walet adalah meliputi yang saya lihat dari media sosial adalah sebagai berikut. Adalah kelapa sawit, adalah termasuk dalam nama latinnya Elsis guinesis, termasuk jenis tanaman monokotil yang tergolong dalam famili Palmae. Kelapa sawit memiliki beberapa karakteristik bermacam-macam, adalah karakteristik seperti berasal dari Afrika dan juga dari Asia. Dan kandungan dari kotoran burung walet adalah mengandung sebagai berikut. Unsur-unsurnya ada sebagai berikut, seperti C organiknya 50,46%, nitronya sekitar 11,24%, pH 7,90%, fosfor 1,59%, kalsiumnya 2,17%, kalium sama juga kurang lebih 2,17%, dan magnesiumnya 0,1%. Itulah, itu menurut saya ngambil dari media. Kurang lebih itu mungkin dari satu karung ini, atau mungkin beratnya 15 kiloan mungkin itulah kandungannya. Di hari ini saya akan melakukan kegiatan pertama adalah perkenalan saya dulu. Setelah itu kegiatan kedua saya adalah melakukan kegiatan penaburan, adalah sebagai pupuk pengganti pupuk kompos seperti saya bahaskan di awal. Dan saya akan membahas sedikit kisi-kisi apa sih tentang istilahnya kenapa saya mengambil pokoknya adalah masalah kotoran burung walet. Karena kotoran burung walet intinya sangat mudah dijumpai, khususnya di Kabupaten kami Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Karena hampir semua masyarakat di Kabupaten Barito Selatan petani dan peternak sarang dari gedung burung walet, adalah kalau kami bilang di sini kami adalah petani walet. Itu karena walet juga adalah salah satu famili dari Apodidae, adalah burung dengan sayap beruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. Burung walet hidup di pantai serta daerah pemukiman, memenuhi gua yang lembu atau ruang besar yang lembab. Jadi burung walet adalah termasuk golongan burung menyukai tempat-tempat yang gelap dan lembab, begitulah. Karena kalau tidak lembab, mungkin itulah salah satu ekosistem, mungkin salah satu burung ini. Taksonomi dari burung walet secara umum rumit, dengan pembatasan jenis dan spesies yang banyak diperdebatkan. Analisis tingkah laku dan suara adalah rumit terhadap evaluasi paralel secara umum. Sementara analisis sifat morfologi dan
berbagai tes DNA menunjukkan keseragaman dan hasil yang sebagian bertentangan. Dan ini juga saya akan membahas tentang apa sih dari keuntungan kita dari menggunakan sarang burung walet, atau kita kenalkan kotoran lah, ini kotoran dari burung walet. Kalau sarangnya kita gunakan mungkin untuk pabrik dan industri di luar itu sebagai bahan untuk bahan kecantikan, obat-obatan atau yang lain. Tapi di sini kita menggunakan kotorannya adalah sebagai pupuk organik atau pupuk kompos. Berikut beberapa manfaat menggunakan kotoran burung walet sebagai pupuk. 1. Membantu tanaman menyerap unsur nutrisi yang baik untuk pertumbuhan. Membantu tanaman tumbuh dan bentang yang kualitas kuat, ke batangnya yang lebih kuat. Membantu tanaman membentuk daun baru dan lebih optimal. Mendorong metabolisme karbohidrat dan protein. Meningkatkan indeks panen. Itu salah satu adalah kelebihan dari kotoran burung walet ini sebagai pupuk. Sama seperti saya bahas dari awal, kotoran burung walet juga memiliki keuntungan nutrisi di dalamnya. Tuh. Mungkin itulah perkenalan saya dari masalah dari kotoran burung walet. Di sini saya akan memulai lakukan, pertama adalah penimbangan kita. Penimbangan sebelum kita melakukan pemupukan ke tanaman-tanaman atau perkebunan sawit kita. Kalau kami di sini, khususnya saya sendiri, sudah pernah mencoba satu pohon itu cukup 1 kilo aja, kurang lebih seperti kita pemupukan biasa juga menggunakan pupuk NPH atau pupuk kompos atau pupuk apa untuk tanaman walet, kurang lebih saja. Jadi satu pohon kita 1 kilo itu penggunaannya untuk satu pohon. Jadi sebelum itu kita timbang dulu biar kita bisa mendapatkan nilainya. Nah, kita timbang kotoran satu, kita isi berapa poolnya biar kita bisa mengetahui. Kurang lebih 1 kilonya adalah satu tempat ini. Inilah kita gunakan dalam proses pemupukan satu pohon walet. Cukup. Mari kita mulai proses pemupukan kita. Menurut dari saya aja dan saya ketahui dari petani dan juga pengembang dari petani burung walet, cara yang benar untuk pemupukan, jangan kita memupuk langsung pada pohon atau rumpunnya, tetapi kita memupuknya dalam mengikuti dari ujung tunasnya gitu. Jadi kita lakukan bukan dari ujung tunasnya, karena perkebunan khususnya pohon sawit adalah termasuk golongan juga tumbuhannya berakar menjalar gitu, makanya kita harus memupuknya dari ujung-ujung gitu. Karena ini sudah sawitnya sudah termasuk golongan sudah berbuah pasir ini. Ini kurang lebih umurnya sudah hampir 2,5 tahun lah sudah saya pembibitan ini. Ini cukup saja. Cukup aja untuk satu pohon, cukup 1 kilo itu adalah salah satu kebiasaan kami petani dari perkebunan
sawit. Begitulah prosesnya. Mungkin itulah kegiatan kita pada pagi hari ini dari kebun saya di Desa Sababila, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Tujuan saya adalah melakukan kegiatannya adalah salah satu tugas dari mata kuliah saya, dan juga ini adalah sebagai edukasi agar saya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Barito Selatan, bisa mengetahui lah bagaimana kegunaan lain daripada kotoran burung walet, daripada kotorannya terbuang sia-sia tetapi masih bisa kita gunakan atau dibudidayakan sebagai pupuk. Dan juga dari kotoran burung walet ini bisa juga kita gunakan dengan pupuk-pupuk lain, kita tambah misalnya pupuk kandang lain atau pupuk MPK atau pupuk kompos, itu bisa juga kita tambah karena kotoran walet kan termasuk kita isi dari susunan unsurnya juga netral, juga tidak ada berpengaruh. Mungkin itu aja bisa kita lakukan kegiatan kita pada hari ini. Kita tunggu hasil laporan ini selama 1 minggu, kita lihat hasilnya bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak pada perkebunan kita. Intinya ini adalah kegiatan kita pada hari ini. Mungkin itu bisa saya lakukan pada kegiatan hari ini. Sampai jumpa 1 minggu kemudian, kita lihat proses selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di hari ke-7 kita dalam kegiatan kita, kayak kegiatan pengabdian kita dari mata kuliah kita. Hari ini kita akan melakukan laporan dari hasil pemupukan kita selama 1 minggu kemarin. Setelah 1 minggu bisa kita lihat beginilah hasilnya pohon yang kita pupuk kemarin. Karena ini juga musimnya musim hujan juga, jadi pepohonan kurang terkena cahaya matahari lah, gitulah. Karena di tempat kami, khususnya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, hampir setiap hari hampir hujan terus harinya. Itu salah satu masalah iklim, menjadi salah satu penyebab proses pertumbuhan dan perkembangan pohon itu menjadi sulit karena pepohonan mengalami kesulitan dalam proses fotosintesis atau pembuatan makanannya untuk pohon sendiri. Beginilah hasil dari kita selama 1 minggu kemarin setelah kita pemupukan. Ini hasilnya, pepohonannya tetap aja rindang. Itulah salah satu penggunaan juga pupuk ini. Ini adalah pupuk kotoran walet, adalah pupuk pengganti atau pupuk tambahan, bukan menjadi sebuah pupuk pokok gitu. Karena itu salah satu adalah pupuk pengganti lah untuk pupuk tambahannya, karena masalah harga pupuk itu salah satu menjadi faktor yang berpengaruh di masalah pertanian, khususnya juga untuk pertanian rakyat. Masalah pupuk kita hampir susah didapatkan, makanya kami menggunakan pupuk dari kotoran walet. Kami gunakan adalah pengganti pupuk kompos, adalah suplemen lah dalam pertumbuhan pepohonan pertanian pohon sawit ini. Dan juga kotoran dari burung walet tidak hanya kami gunakan, khususnya saya sendiri di perkebunan saya, di kebun saya yang kurang lebih luasan sekitar 3 hektar kurang lebih. Saya baru memulai juga usaha dari perkebunan sawit ini, mudahan sukses. Ini adalah salah satu saya mencoba lah. Dan juga penggunaan dari pupuk adalah dari kotoran burung walet gitu. Bisa kita lihat beginilah perkebunan yang saya gunakan. Dan juga ini di sini bibitnya campuran, ada yang masih umurnya 1 tahun lebih, ada yang hampir 2 tahun, seperti ada yang di sebelah ini, bisa kita lihat juga begitu. Mungkin itulah dari hasil laporan saya pada hari ini dari penggunaan kotoran burung walet sebagai pupuk tambahan atau pupuk pengganti sementara untuk dalam perkebunan atau pertanian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan selamat
pagi dari Desa Sabila, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Untuk anak-anak, khususnya anak-anak peternakan, pertanian, selalu semangat berkarir, berkarya. Karena kita adalah calon regenerasi kedepannya untuk memperkembangkan khususnya di pertanian atau peternakan di wilayah kita sendiri. Mungkin itu bisa saya lakukan pada kegiatan saya pada hari ini untuk laporan dari hasil pemupukan saya selama 1 minggu kemarin. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk anak-anak muda Indonesia. Semangat.